Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara, teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti channel ini pagi hari ini. Dan pagi ini saya rindu berbagi satu kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita percaya selalu, bahwa semua yang terjadi itu adalah seizin Tuhan, dan semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus meyakini ini, bahwa semua yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita harus percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Jadi pagi ini kita ketemu lagi dalam renungan singkat seperti biasa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman. Bahwa berkati urapi hamba-Mu dan juga semua kami yang mengikuti channel ini pagi ini. Dan hari ini kami akan tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu peduli dengan kami. Dan semua yang terjadi dalam kami hari ini, sekeliling kami, dunia ini, tetangga kami, semua bangsa ini, semua terkondisi dan dikendalikan oleh Tuhan. Dan kami percaya bahwa kalau itu semua terjadi, itu seizin Tuhan. Dan Engkau berkarya di tengah situasi yang sulit untuk mendatangkan kebaikan saat kami mengasihi Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar kebenaran firman dari kitab Yohanes pasal yang ke-12. Saya akan bacakan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Judulnya adalah Yesus dielulukan di Yerusalem. Firman Tuhan berkata seperti ini. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah Yesus dimulaikan teringatlah mereka bahwa nas itu, ayat itu, di ayat yang ke-15 itu adalah mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Berbagailah mereka yang mendengar, melakukan, menghidupi firman itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya hari ini memberi tema renungan kita adalah waspada iya, tapi takut jangan. Waspada iya, tapi takut jangan. Saya ulang, waspada boleh dan harus dikerjakan, tapi takut jangan. Ada satu ayat dalam perikop ini, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa jangan takut, hai putri Sion, Rajamu sudah datang. Putri Sion menggambarkan kita sebagai gereja Tuhan. Dan kalau melihat perikop ini mengenai tentang Yesus, berarti Raja itu adalah Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan berkata kalau Raja itu datang, Putri Sion, kau jangan takut. Nah, kata jangan takut itu berkali-kali ada di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Beberapa ahli kitab mengatakan ada 365 kali kata jangan takut di dalam Alkitab. Sementara kalender kita itu menulis 365 hari. Berarti kira-kira setiap hari kita punya paling tidak satu rasa takut di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita masih manusia biasa yang masih diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Waspada boleh, takut jangan. Kenapa? Kita nggak boleh takut. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Dia sudah datang di dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat sekeliling kita, kalau kita lihat hari ini virus pandemi tidak juga selesai, bahkan menurut beberapa ahli juga pemerintah mengatakan bahwa minggu-minggu ini menjadi puncak penyebaran virus pandemi Omicron, dan rasanya kok nggak habis-habis, sungguh menggoncangkan seluruh dunia. Negara yang paling hebat pun semua terkena dampak virus ini. Dan dalam waktu kira-kira berapa tahun ini, dari 2020 hampir 2 tahun ini, kita menyaksikan bahwa banyak korban, banyak yang kena, banyak yang terpapar,
Bahkan saya sendiri juga tahun lalu di bulan Juli 2021 beserta istri saya juga terpapar, dan saya tidak tahu variannya, tetapi pada intinya virus ini ada di mana-mana. Dan pesan saya sebagai hamba Tuhan adalah bahwa waspadalah, tetap ikuti protokol kesehatan, gunakan masker di setiap aktivitas kita, cuci tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer, gunakan masker dimanapun, dan physical distancing atau jaga jarak dengan membatasi aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana virus ini bisa melanda seluruh dunia? Bagaimana kesusahan bisa terjadi di antara kita? Bapak Ibu saudara, tadi di awal saya katakan bahwa segala sesuatu itu terjadi seizin Tuhan. Segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Dan intinya bahwa Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik setelah sesuatu ini rasanya tidak baik. Percayalah, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mengasihi kita. Sekali lagi, waspada iya, takut jangan. Pengalaman takut, pengalaman khawatir, pengalaman bimbang membuat kita ini tidak nyaman. Membuat kita ini murung, membuat kita ini tidak bersuka cita lagi. Bahkan membuat banyak kita bahkan tidak bisa tidur karena khawatir, karena takut. Tidak saja orang yang sudah lanjut usia, bahkan yang muda, bahkan yang bayi, yang anak-anak pun juga mengalami kekhawatiran. Bahkan jemaat di gereja juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi Bapak Ibu saudara, pesan sekali lagi pagi ini saya mau sampaikan adalah waspada boleh, waspada iya, dan harus, tetapi takut jangan. Katakan jangan takut. Kekhawatiran bisa terjadi pada siapa saja. Kekhawatiran bisa terjadi bahkan kepada hamba Tuhan sekalipun. Karena apa? Karena kita hanyalah manusia biasa. Kita bukan manusia super. Kita adalah manusia yang punya kelemahan. Dan melalui pandemi ini kita bisa belajar diingatkan bahwa sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun, seluar biasa apapun, kita pun bisa terkena. Artinya apa? Supaya kita bisa menyadari bahwa kita ini hanya ciptaan dan kita memerlukan pencipta. Kita hanya manusia biasa yang membutuhkan Tuhan yang luar biasa. Kita juga mengalami kekhawatiran walaupun kita juga udah percaya Yesus Kristus. Kita udah punya Allah di dalam diri kita. Tuhan sudah menebus kita, tapi jujur saja bahwa kita sebagai orang Kristen pun juga mengalami ketakutan. Menjadi orang Kristen tidak berarti kita terlepas dari takut. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita lepas dari kekhawatiran. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita menjadi bebas dari segala tantangan, tetapi menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang menyaksikan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selama kita hidup di dunia, kita harus terus berjuang. Kita harus terus percaya bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu bisa dikalahkan asal kita mendekat dan percaya kepada Tuhan. Waspada iya, takut jangan. Waspada harus, tapi takut jangan. Perhatikan Tuhan Yesus ketika masuk di Yerusalem. Orang berpikir bahwa seorang raja pada zaman itu akan memakai kereta kencana, memakai kuda yang bagus, dikawal dengan para prajurit yang luar biasa, dengan panglima perang, dengan tentara di depan dan di belakangnya dengan para pengawal. Tapi Yesus mengubahkan semua pola dunia, mengubahkan semua hal yang menjadi pemikiran dunia. Dia datang bukan dengan kuda yang gagah tinggi perkasa, tapi dengan seekor keledai. Dan dia tidak menggunakan kereta kencana, dia duduk di atas keledai muda itu, berjalan sampai ke Yerusalem, memasuki Yerusalem. Bapak Ibu saudara, kadang-kadang Tuhan mengerjakan di dalam kita di luar ekspektasi kita, di luar bayangan kita. Cara Tuhan melakukan sesuatu dalam diri kita itu di luar apa yang kita bayangkan. Kita berpikir mujizat Tuhan akan seperti ini, ternyata Tuhan tidak melakukan itu. Kita berpikir nanti itu akan datang dengan cara begini, pengurapan Tuhan, kedahsyatan Tuhan akan datang seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan datang dengan cara yang sangat berbeda. Ini supaya kita menyadari bahwa Yesaya berkata begini, jalan Tuhan bukan jalan kita, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita merendahkan diri dan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Tuhan Yesus nggak pernah takut? Pernah, karena dia juga 100% manusia. Di Taman Getsemani dia sangat takut, berpeluh darah,
seperti titik-titik darah, kata kitab Injil. Ini menunjukkan bahwa Yesus pun sebagai manusia biasa berjuang untuk mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Anda pernah takut? Anda khawatir? Anda bimbang? Itu menunjukkan kita manusia butuh Tuhan. Datanglah pada Tuhan saat ini juga. Rendahkan dirimu dengan Tuhan saat ini juga. Dan kita berkata, mari masuk di dalam hatiku, ya Yesus, Juru Selamat. Jadi kita nggak sendiri. Tuhan pun ngalami kesendirian, ngalami ketakutan, ngalami kekhawatiran, ngalami bahwa dia nggak sanggup menghadapi. Bahkan dia berdoa, lalukanlah cawan ini daripadaku sekiranya mungkin, tetapi biarkan kehendakmu yang jadi. Dia berkata kepada Bapa. Orang banyak menyambut Yesus waktu itu di Yerusalem dengan hosana-hosana, melemparkan baju, dengan daun palem mereka melambaikan menyambut Yesus datang. Orang menyebut dia raja, tapi sesungguhnya saat itu Yesus tahu, murid-muridnya juga seharusnya tahu bahwa waktunya sudah dekat. Waktu apa dia disalibkan? Waktu apa dia dianiaya? Waktu apa? Waktu dia harus tersalib di antara langit dan bumi untuk menjadi pengantara bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang peduli dengan kita. Kita punya Tuhan yang mengerti dengan kita. Kita punya Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Dia menjadi pengantara kita, mati bagi kita, naik ke surga untuk kita, dan juga mempersiapkan tempat di surga kekal itu bagi kita. Karena itu hari ini seharusnya kita tidak boleh takut. Waspada boleh, waspada iya, tapi jangan takut. Negara yang paling hebat pun hari ini kena pandemi. Negara yang paling kaya sekalipun hari ini juga kena pandemi. Negara yang rasanya tidak tersentuh oleh segala sesuatu bencana, ada beberapa negara disebutkan paling aman di dunia, hari ini pun mereka terkena pandemi. Pandemi ini memberi pelajaran pada kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Pandemi ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun. Jadi tidak tergantung mau online, mau onsite, mau di gedung gereja, mau tidak di gedung gereja. Anda sendiri saja bisa beribadah kepada Tuhan. Banyak kali Yesus datang dalam kesendirian dengan Tuhan untuk punya waktu pribadi dengan Bapaknya. Sama dengan kita. Hari ini kita diberi pelajaran untuk kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, pada saat apa saja. Merendahkan diri dengan Tuhan. Sekali lagi, waspada iya, takut jangan. Mari kita berdoa. Bahwa berkati perenungan pagi hari ini, biarkan kami semua boleh diteguhkan, kami dikuatkan untuk kami makin merendahkan diri kepadamu. Sepanjang hari ini kami diberkati, minggu ini diberkati, sepanjang tahun ini diberkati, kami diberikan kesehatan yang limpah, kekuatan, kemenangan, sukacita selalu menyertai kami. Di dalam berkat nama Yesus kami ucap syukur, kami berdoa, sama-sama berkata amin. Bapak saudara, sekali lagi, waspada iya, waspada harus, tapi takut jangan. Ini waktu kita merendahkan diri dengan Tuhan. Ini waktu kita berdoa dengan Tuhan. Ini waktu kita menjerit dengan Tuhan. Ini waktu kita takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada lingkungan. Bukan takut kepada pandemi. Tapi ini makin takut dengan Tuhan, makin merendahkan diri dengan Tuhan. Saya David Ari, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.